para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi di channel Untuk Amar Ma'ruf media sosial. Nah, jangan lupa klik subscribe bila Anda mendapatkan video ini, supaya video ini lebih bermanfaat bagi lebih banyak orang. Nah, kita kali ini masih bersama Ustadz, Kiai, dan juga ilmuwan Bapak Dr. Zainal Mutakin Sofro, ahli ilmu faal manusia. Beliau adalah dosen Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Di saat ini kita akan berada di episode ke-78. Dan tentu saja kalau YouTube ini, video ini datang ke gadget-gadget saudara, ini adalah berkat sentuhan editor channel kita yang luar biasa. Halo Mas Heri, yaitu Mas Heri Teguh Wiono. Beliau adalah guru SMP Negeri 2 Karanganyar, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Nah, saudara, mari kita sapa dulu pakar kita, kiai kita, dan ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dok. Ini kita bincang-bincang garam. Kabarnya garam itu yang juga memicu Perang Dunia Kedua dulu, dokter. Dan bahkan garam itu digunakan untuk filosofi hidup yang baik. Jadilah filosofi garam, katanya. Garam itu tidak menampakkan diri, tapi jelas rasanya. Ini beda diametral. Kalau gincu itu jelas warnanya, tapi nggak tahu kita rasanya. Nah, gimana dok? Kalau dari sisi kedokteran, kesehatan holistik, tubuh kita itu butuh garam atau tidak? Seberapa butuh? Ada kadang-kadang kan diingatkan, hindari garam supaya darahnya tidak kental, katanya. Ada yang bilang begitu. Gimana dok? Orang awam supaya tahu, dok. Mau dok? Alhamdulillah. Matur nuwun, Prof. Pertanyaan yang sangat bagus dan banyak disalahpahami. Jadi sebetulnya kalau kita mau menyadari, kita bisa melihat, kita bisa mendengar, kita bisa bergerak, itu semuanya tanpa garam nonsens, Prof. Oh, okay. Jadi ini prinsip utama, karena yang namanya lingkungan hidup tubuh kita yang sesungguhnya itu adalah cairan ekstra sel, Prof. Okay. Jadi cairan itu menggenangi antar sel dan juga beredar melalui sistem sirkulasi yang dinamakan plasma, Prof. Ya. Nah, kalau kita berkeringat, Prof, itu pasti rasanya asin. Nah, ini salah satu contoh ya betapa tubuh kita ini sebetulnya tidak bisa lepas dari garam. Bahkan hidup matinya individu, Bro. Ya. Itu sangat tergantung dari keberadaan garam ini. Oh, ya. Contohnya pun, Bro. Gimana dok itu? Ketika orang diare, Bro. Okay. Itu pertolongan pertama pastilah dengan minum oralit, Prof. Oralit itu bisa dibuat, Prof, dengan mudah, Prof. Dan ini salah satu tanda betapa kehidupan itu dipelihara oleh Yang Maha Pemelihara itu sendiri. Jadi kalau Prof Pirso itu di anak-anak itu, di rumah sakit bagian anak ada kasus diare, itu tidak langsung diinfus loh. Oke. Justru yang kita upayakan, kita memberikan garam oralit. Artinya kita bisa membuat sendiri, Prof. Seperes gula pasir, seperes sendok loh, Prof. Kemudian ditambah sepucuk garam, Prof. Jangan dibalik, Prof. Biasanya orang kan asosiasinya nuseun mahal murah. Berarti garamnya yang seperes, gula pasirnya yang sepucuknya itu. Dan ini menentukan kelangsungan hidup individu atau organisme tadi.
Ya. Ya. Jadi kalau kita, ini pengalaman saya sendiri dulu waktu dari Manado itu kan transit di Makassar, terus ke Jakarta, Prof. Ini perjalanan panjang dan AC-nya sangat dingin. Sampai di Jakarta, Prof. Itu diare, Prof. Tapi yang Oh. paling paling menarik, Prof, saya hubungi dokter hotel itu. Yang diberikan adalah justru antibiotik, Prof. Menurut saya loh, Prof. Ya. Dan jangan lupa loh, Prof. Plus kwitansinya, Prof. Oh, wah, ya malah Subhan. pemicu. Lah, terus saya saya dalam hati iki dokter iki dhisik belajar fisiologi ndak? Lajeng Prof itu saya terima dan saya tidak perlu mengaku saya ini mengajar calon dokter loh ya. Ya, ya, ya. Lajeng saya hubungi malah justru dapur, Prof. Hmm. Mbak saya minta gula pasir seperes sendok, kemudian saya garam gitu. Itu saya buat sendiri, Prof. Dan Hmm. itulah yang menyelamatkan sehingga pada hari ini kita masih bisa berbincang-bincang dengan Prof. Suyanto gitu. Hmm. Jadi nunsiu, Prof. Sebetulnya natrium, garam jangan disalahpahami. Tidak semua orang tuh sensitif terhadap garam loh. Garam. Hmm. Karena kan minta maaf itu landasan pikirannya, Prof. Ya, ya, Kalau ya. orang itu banyak garam, itu ada yang dinamakan retensi air. Ya. Jadi air itu cenderung ditahan, Prof, oleh garam tadi. Oke. Nah, ini kan ada hukum Ohm ya. Hukum Hmm. Ohm itu menyatakan I kali R. Lah kalau airnya ditahan, berarti darah itu memompa, jantung memompa lebih banyak. Nah, Hmm. darah sehingga nanti akan menaikkan tekanan darah. Tapi yang harus dicatat, Prof, tidak semua individu sensitif terhadap natrium. Garam. Hmm. Natrium. Hmm. Ya. Jadi sekali lagi, Prof, kita cara pandangnya harus betul-betul adil ya. Dan yang paling menarik, Prof, kalau Prof Suyanto kagungan asisten rumah tangga, Hmm. masa kok kasinan? Nah, itu mesti dikaitkan dengan, wah ini sampai ini pengen kawin nih. Ya. Makanya saya malah minta tolong Prof Suyanto untuk medar ini apa hubungannya Hmm. keasinan dengan ingin kawin. Nah, sebetulnya Prof, kita harus bijak nih ya. Asisten rumah tangga kok masak sampai kasinan. Kan mereka kan merangkap sebagai tester juga, Prof. Ya. Ngicipi toh. Ya. Nah, ini pas ini. Nah, artinya apa? Ketika dia melakukan masak, itu tubuhnya sedang mengalami hiponatremi, Prof. Oke. Hiponatremi itu artinya kadar natriumnya turun, Prof. Oh. Hmm. Sehingga perlu dikompensasi dengan asupan makanan yang sedikit lebih asin, Prof. Hmm. Ya, jadi inilah pentingnya, Prof, pemahaman tentang tubuh kita. Jadi kita ini jangan minta maaf ya, wah masa kok kasinan gitu. Ini genah arep kepengin kawin. Jadi sekali lagi, Prof, ini perlunya pengetahuan ya. Semakin orang berilmu itu semakin arif bijaksana. Iya, Ya. Prof, ya. Ya. Nah, Dan monggo. ya nyatanya kalau makanan itu betapapun enaknya, ta- tanpa garam itu kan hambar, Dok ya. Jadi Hambar, Prof. itu sudah luar biasa, itu membantu kesehatan tubuh. Mungkin lidah kita itu juga sudah apa, Dok, di situ melakukan seleksi, Terus, evaluasi terhadap ada garam atau tidak. Di lidah persis. itu yang eh, rasa garam itu di mana? Pucuk atau belakang, Dok? Lah, menikah, Prof. Saya agak harus membuka textbook lagi. Karena sudah 40 tahun yang lalu, Prof, saya belajar lidah ini. Tapi yang jelas memang di lidah itu banyak reseptor-reseptor yang sensitif terhadap keanekaragaman rasa, ya. Sampai ada rasa pahit dan sebagainya, Prof. Tetapi yang betul tadi yang disampaikan Prof, bahwa semakin kita kekurangan natrium, maka sensitivitas lidah ini menjadi meningkat, Prof. Oke. Jadi kalau kita boleh menggunakan istilah nilai ambangnya itu menjadi rendah. Sehingga apa ya, harus betul-betul tanggap terhadap keberadaan natrium tadi. Tapi
Apa Dok hubungannya garam dengan apa unsur-unsur kimia lain di tubuh Iya, itu? jadi Ketika Prof, kita kurang garam misalkan, itu bahaya tidak? Atau dengan dibandingkan dengan gula misalkan saja, gimana posisinya Dok? leres. Jadi pada prinsipnya Prof, tubuh manusia ini kan menganut apa ya, prinsip kontrol dan komunikasi, Prof. Oh ya, Kontrol dan komunikasi yang itu yang bekerja adalah sistem saraf, gitu. Sistem saraf ini dan Prof betul sebelumnya sudah menyinggung-nyinggung tentang mielin itu. ya Ya, ini. ya, itu lompatan-lompatan listrik itu adalah kerja dari natrium dan kalium, Prof. Oh Nah, ya, kalau kalium itu pada yang ada dalam pisang itu loh, Prof. Ya. ya, ya. Jadi kalau Prof itu kepingin menyederhanakan ya gambarannya kalau mundut pisang goreng kalau di restoran itu kan ditambah menteganya, Prof. Iya, iya. Nah, pisangnya itu sendiri adalah kaliumnya, Kalium, menteganya itu adalah natriumnya. materi. Terus sodium, potasium inilah yang menghantarkan impuls listrik, Prof. Oh, Ya, ya. sehingga kalau kita kekurangan natrium kan lemes, Prof. Oh, hmm. Prof Sayanto pernah mendengar istilah puasa mutih itu. Ya pernah. Ya. Ah, itu kan lemes dedes itu, Prof. Hmm. Ya, jadi sekali lagi natrium ini mempunyai peran utama dalam kehidupan organisme atau individu. Ya, sehingga Prof pangandikan. Nah, bicara ini kan sebetulnya kerja saraf, Prof. Ya, Ya, yang itu dipicu oleh dilancarkan oleh media yang disebut natrium dan kalium. kalium, Hmm. persis, Prof. Hmm. Ya, jadi sebetulnya kerja tubuh kita itu simple, Prof, Hmm. tetapi menghasilkan sesuatu yang wow, gitu. Nah, Milon, no saya, Prof, tidak ada infus itu yang hanya air bening saja loh, Prof. Oh, pasti mengandung garam. Pasti mengandung elektrolit yang tidak lain adalah natrium kalium. Itu yang dinamakan larutan fisiologis. Nah, ini kalau, Prof. Oh, Ya, larutan fisiologis itu ya panjang kalau ke UGD misalnya gampang sekali melihat ada infus yang tidak lain adalah campuran garam tadi, Prof. wah, luar biasa. Baiklah, Dok. Saya kira tentang garam ini sudah banyak kita informasikan kepada para pemirsa, terutama pemirsa yang menyalahartikan makna garam dalam kehidupan. Ternyata garam sangat menentukan kehidupan juga. Terima kasih, Dok. Kita Matur. ketemu lagi minggu depan, insya Allah sebelum dokter berangkat haji. Karena ketika berhaji di sana sudah nggak boleh bikin konten dok itu. Tapi saya akan bawa garam loh, Prof. Insya Allah ya garam. Alhamdulillah. Terima kasih dan mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.